Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Cah Lanang. Pada kesempatan ini, kita akan coba membahas mengenai dinamika yang terjadi di bumi kita ini. Ketika kita jalan-jalan, baik itu ke pantai, ke gunung, mendaki, ataupun apapun itu, pernah nggak kita berpikir betapa indahnya bumi ini? Atau ketika kita melihat televisi, terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, dan gunung meletus. Pernah nggak berpikir bagaimana itu semua terjadi? Keindahan bumi ini, bencana yang terjadi, kenapa itu semua ada di bumi kita ini? Untuk mengkaji fenomena yang ada di permukaan bumi ini, kita bisa gunakan salah satu bidang studi, yaitu geografi. Berdasarkan tata bahasanya, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari geos dan grafi, yaitu dapat disimpulkan bahwasanya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, karakteristik bumi, fenomena yang terjadi, dan keadaan bumi dari masa ke masa, dan dari wilayah ke wilayah lainnya. Istilah geografi diperkenalkan pertama kali oleh Eratosthenes pada masa Yunani kuno, dan pada masa Islam, geografi diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi, yang merupakan salah satu ilmuwan Islam yang terkenal pada saat itu. Untuk memahami lebih lanjut mengenai geografi, kita akan coba bahas pengertian geografi berdasarkan ilmuwan Indonesia. Menurut Bintarto, yang merupakan guru besar geografi di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, ia menyatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Kita bahas satu persatu. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan. Citra adalah gambaran, atau dalam pengenderaan jauh, citra adalah hasil dari pemotretan permukaan bumi, sehingga membentuk yang namanya citra, atau kenampakan bentuk muka bumi pada bidang foto. Berikutnya, menerangkan sifat-sifat bumi. Artinya apa? Bumi memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Antara permukaan A, permukaan B, daerah A, daerah B. Contohnya, sifat permukaan di pegunungan atau kehidupan di pegunungan pasti berbeda dengan karakteristik kehidupan yang ada di daerah pantai. Baik, kita lanjut lagi. Menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk. Cukup banyak sekali gejala-gejala alam yang terjadi di bumi ini. Tsunami, gunung meletus, kekeringan, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Gejala-gejala penduduk cukup banyak yang kita bisa lihat. Pengangguran, kemiskinan, perpindahan penduduk, pertambahan penduduk, kematian. Kita lanjut lagi pembahasannya, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan di unsur-unsur bumi. Corak yang khas tentang kehidupan di bumi. Cukup banyak sekali yang bisa kita lihat. Kehidupan yang ada di Indonesia pasti berbeda dengan kehidupan yang ada di Afrika. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan tersebut. Tidak perlu jauh-jauh kita ke Afrika, kita lihat aja di Indonesia. Kondisi kehidupan yang ada di Jawa pasti jauh berbeda dengan yang ada di Papua. Juga jauh berbeda dengan yang ada di Jawa, dan sangat jauh berbeda juga dengan yang ada di Kalimantan. Setiap lingkungan, setiap wilayah memiliki karakteristik atau corak yang khas masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan wilayah lainnya. Pembahasan berikutnya, berdasarkan hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia, geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Kita bahas pengertian dari seminar tersebut. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan fenomena geosfer. Artinya, fenomena yang terjadi di wilayah A, seperti hujan, memiliki karakteristik yang sama dengan yang terjadi di wilayah B. Atau
gejala gempa bumi yang terjadi di Pulau Jawa sama dengan karakteristik gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumatera. Cuman yang membedakan adalah penyebabnya. Apakah terjadi zona subduksi atau zona lainnya. Dan juga fenomena-fenomena seperti musim kemarau, kekeringan, pasti sama dengan yang terjadi di daerah-daerah lainnya, tergantung angin musim apa yang berlangsung di daerah tersebut. Berikutnya kita lanjut perbedaan fenomena geosfer. Ya, contoh yang terjadi pada saat yang kita alami yaitu terjadinya perbedaan atau perubahan iklim secara ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah tertentu. Misal, di Indonesia pernah kita alami hujan es batu. Kemudian, di Arab Saudi terjadi yang namanya hujan salju. Ini adalah suatu perbedaan fenomena geosfer yang menjadi karakteristik dan pembahasan dalam materi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi pokok pembahasan dalam setiap disiplin ilmu tersebut. Dalam geografi, ada dua objek yang akan dibahas atau dikaji. Yang pertama, objek material. Objek material adalah sasaran atau hal yang dikaji dalam studi geografi, yaitu berupa lapisan bumi atau disebut dengan geosfer, yang terdiri dari atmosfer, yaitu suatu lapisan udara yang terdiri atas berbagai fenomena cuaca dan iklim. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan iklim yaitu klimatologi mengenai iklim dan meteorologi mengenai cuaca. Berikutnya, litosfer, yaitu lapisan batuan penyusun kerak bumi. Bidang kajian ilmu yang berhubungan dengan litosfer yaitu geologi yang membahas mengenai struktur dari batuan, dan geomorfologi mengenai bentuk-bentuk lapisan batuan. Hidrosfer, yaitu lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut dan dikaji dalam bidang ilmu hidrologi serta oceanografi. Berikutnya, biosfer, yaitu suatu lapisan kehidupan yang ada di permukaan bumi berupa suatu ekosistem yang terdiri dari flora, fauna, dan interaksi di dalamnya. Bidang ilmu yang membahas mengenai biosfer yaitu biografi dan ekologi. Dan terakhir, dari objek material yaitu antroposfer, yaitu suatu lapisan manusia dan interaksinya terhadap lingkungan, baik interaksi antara manusia dengan lingkungan dan lingkungan terhadap manusia. Selain objek material, di dalam geografi juga ada objek formal. Yang pertama yaitu objek keruangan atau pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah suatu cara pandang atau kerangka dalam menganalisis yang menekankan dalam eksistensi ruang, yaitu berkaitan tentang fenomena fisik di permukaan bumi. Contoh kasus, kenapa harga tanah di perkotaan lebih mahal daripada di pedesaan? Hal ini dikarenakan berbagai faktor utama, seperti posisi strategis tanah, kandungan atau potensi fisik dan sosial tanah, serta faktor lainnya. Berikutnya, pendekatan regional atau sering dikenal dengan kompleks wilayah, yaitu suatu analisis yang menekankan adanya diferensiasi area atau perbedaan karakteristik pada setiap wilayah dan juga interaksi wilayah dengan wilayah lainnya. Contoh kasus, membangun rumah di daerah rawan banjir atau daerah dekat pantai, maka pondasi akan ditinggikan dari biasanya. Artinya, pondasi dari rumah tersebut tidak sama seperti pondasi pada rumah pada umumnya, atau disebut dengan pondasi rumah panggung.
Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.